flying high. Dengan skuad yang kita miliki saat ini, dengan 14 pemain abroad yang dimiliki tim Garuda, sebenarnya kita bisa cukup percaya diri untuk bisa bersaing di grup C. Memang sih bukan jadi juara grup, apalagi kita satu grup dengan Jepang, Australia, dan Arab, yang merupakan tim-tim terbaik di Asia saat ini. Meski begitu, baru-baru ini legenda Jepang Wagner Lopez yang saat ini jadi pelatih di tim PSS Sleman mengungkapkan, jika Indonesia bukan mustahil mengalahkan tim terbaik di Asia, Jepang, saat ini. Lantas kenapa Wagner yang jadi legenda Jepang karena membawa timnas Jepang tembus Piala Dunia untuk kali pertama itu mengatakan hal tersebut? Apakah kelemahan Jepang yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia? Kita akan ulas hal tersebut dalam video berikut ini. One team, one desire, hearts full of fire, days of blood and sweat, no regrets we met. Timnas Jepang merupakan tim yang paling difavoritkan di grup C. Hal ini sendiri tak terlepas dari perkembangan sepak bola Jepang yang luar biasa. Mereka memiliki salah satu kompetisi liga terbaik di Asia, yang kemudian menghasilkan produk-produk yang banyak dipakai di Eropa. Sebut saja Wataru Endo, Takumi Minamino, Kaoru Mitoma, hingga sosok pemain seperti Takefusa Kubo. Hal yang kemudian membuat di level dunia tim ini sudah tidak jadi tim yang bisa diremehkan tim top Eropa. Saat Jerman, bahkan timnas Spanyol berhasil mereka kalahkan di fase grup ajang Piala Dunia 2022 yang lalu. Saat itu pasukan dari Hajime Moriyasu mampu mengalahkan Spanyol 2-1. Begitupun timnas Jerman, yang mereka kirim pulang lebih dahulu dari fase grup ketika mereka dikalahkan dengan skor 2-1 juga. Apa yang ditunjukkan timnas Jepang inilah yang kemudian membuat Jepang difavoritkan dengan mudah melangkah ke putaran final Piala Dunia di grup C di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Bergabung bersama Australia, Arab, Bahrain, China, dan Indonesia. Kami pikir nggak cuma Indonesia, semua tim juga akan sulit untuk bisa mengalahkan tim Samurai Biru tersebut. Tapi menariknya baru-baru ini, sosok Wagner Lopez, pelatih PSS Sleman yang juga legenda Jepang, membeberkan jika sebenarnya Indonesia punya peluang untuk bisa mengejutkan Jepang. Menurut penyerang berkebangsaan Brazil Jepang yang pernah membela timnas Jepang di era 1990-an ini, pasukan Hajime Moriyasu memang memiliki keunggulan teknis dan organisasi permainan yang sangat baik. Namun mereka juga memiliki kelemahan dalam hal penyelesaian akhir. Meskipun Jepang memiliki kualitas teknis yang sangat baik, menurut saya itu akan menjadi permainan yang seru. Saya rasa tim Jepang sangat kuat. Tim Jepang sangat berorganisasi, memiliki sirkulasi bola yang sangat baik. Mereka hanya memiliki kekurangan dari segi penyelesaian atau finishing bola. Wagner Lopez, sumber bola.net. Menurut Wagner, yang menghabiskan mayoritas karirnya sebagai pemain sepak bola di Jepang, walau kualitas timnas Jepang terus meningkat, bukan berarti Indonesia tidak punya peluang sama sekali untuk meraih hasil positif. Menurutnya, semua akan tergantung dari bagaimana para pemain Indonesia menunjukkan sikapnya di lapangan. Jika para pemain bisa mengontrol permainan dengan baik dan melepaskan tembakan dengan baik juga, maka Indonesia punya kesempatan untuk memberikan kejutan. Yang pasti, menghadapi Jepang nggak boleh ada kesalahan. Itu susah dibicarakan, karena itu tergantung dari attitude pemain di lapangan. Jika kamu mengontrol dengan baik, kamu mengontrol untuk melakukan tendangan dengan baik. Kamu tidak salah saat kamu tidak boleh salah di lapangan. Wagner Lopez, sumber bola.net. Timnas pastikan pemain tambahan tiba. Setelah Martin Paes, Timnas Indonesia dipastikan akan mendatangkan pemain keturunan kembali. Memang sih pemain ini tidak akan main di bulan September, namun pemain tersebut dikonfirmasi akan tiba di bulan September bertepatan dengan laga kualifikasi Piala Dunia round 3. Exco PSSI Arya Sinulinga telah mengonfirmasinya dengan menyebut jika pemain itu telah diproses. Namun ia tak ingin membocorkan siapa namanya untuk saat ini. Apakah ada dalam proses ini? Ada.
Tapi seperti biasa, kami tidak akan beritahu. Proses dokumen sudah kita siapkan. Masalahnya mereka harus ke Indonesia dahulu. Ada proses yang harus dilalui, administrasi, dan sebagainya. Jadi, mereka harus tetap ke Indonesia. Tanggal 5 September baru bisa datang karena ada FIFA Matchday. Arya Sinulinga, sumber YouTube. Guys, on this epic quest, we will give our best. Jika mengaku pada rumor-rumor yang beredar, sebenarnya ada dua pemain paling potensial untuk segera tiba. Pertama adalah Mauro Silstra, pemain 19 tahun yang sudah mengirim berkas ke Indonesia. Sedangkan yang kedua bisa jadi Ole Romeni, tapi seperti kata Exco PSSI Arya Sinulinga, semua masih mereka tutup. So, kita harus masih bersabar untuk menunggu nama pasti. Tapi jelas, tambahan kekuatan bagi skuad Garuda akan segera tersedia, selain Martin Paes. Flags are flying high, dreams are reaching sky, crowds are roaring loud, heroes make us proud. Persiapan total PSSI dan tim pelatih. Guna mencapai target yang sudah ditentukan, yakni lolos ke putaran final Piala Dunia, PSSI dan tim pelatih terus melakukan sinergi guna mencapai hasil yang positif. Terbaru, jelang laga kualifikasi Piala Dunia menghadapi Arab dan Australia, Erick Thohir nampak memposting foto dirinya dan Coach Shin Tae-yong beserta seluruh asisten Coach Shin tengah berdiskusi untuk membahas persiapan babak kualifikasi Piala Dunia. Dalam captionnya, Ketua Umum PSSI itu menuliskan, "Kami juga membahas persiapan lebih detail Timnas Indonesia dalam menghadapi Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelas, Timnas gak main-main kali ini. Meski Timnas Indonesia disebut sebagai tim terlemah di grup C, kita punya banyak senjata yang bisa mengejutkan lawan-lawan tim Garuda. Kita punya pemain berkualitas Eropa, mulai dari posisi kiper, defender, midfielder, hingga lini serang. Kita juga punya pelatih cerdas layaknya Coach Shin yang penuh pengalaman, sehingga tentu kita harus tetap yakin dan memberikan dukungan maksimal untuk perjuangan para punggawa timnas nantinya." Timnas Indonesia asuhan Coach Shin Tae-yong sendiri nantinya akan memulai perjuangan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah pada 5 September 2024. Ini tentu bukan perjalanan yang mudah untuk mengingat Arab tengah gila-gilaan mengembangkan sepak bola mereka. Bisa dapat 1 poin saja, kami pikir akan sangat menguntungkan. Sedangkan di laga kedua atau 5 hari setelahnya, skuad Garuda akan tampil sebagai tim tuan rumah melawan Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September mendatang. Di laga kontra Australia inilah, Indonesia harus memanfaatkan dukungan penuh para supporter untuk memberikan kejutan dan meraih kemenangan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.